Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di atap rumah sakit daerah kecil di Jawa Tengah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian besar petugas sudah pulang, hanya beberapa orang yang berjaga di ruang jenazah. Darto, seorang sopir ambulans berusia 40-an, baru saja selesai merokok di dekat garasi rumah sakit. Ia menatap langit mendung, sambil mengelus jaket tipisnya yang mulai lembab. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dari seberang terdengar suara petugas jaga. "Mas Darto, tolong ya. Malam ini ada jenazah yang harus diantar ke desa Karangjati. Keluarganya minta cepat. Katanya mau dikubur besok pagi." Darto menghela napas panjang. "Jam segini, Pak? Hujan deras loh ini." "Iya, Mas. Tapi keluarganya udah siap nunggu. Cuma kamu yang bisa." Dengan berat hati, Darto mengambil kunci ambulans. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Lebih sepi, lebih dingin, lebih berat. Begitu tiba di ruang jenazah, ia melihat petugas sudah menyiapkan sebuah peti kayu sederhana. Di dalamnya terbaring tubuh seorang perempuan muda. Wajahnya pucat, matanya tertutup kain putih, rambut panjangnya masih lembab. Petugas berbisik pelan. "Perempuan ini bunuh diri, Mas. Katanya gantung diri di rumah kontrakannya. Masalah asmara, katanya." Darto hanya mengangguk. Ia membantu menaikkan peti ke belakang ambulans, lalu menutup pintu perlahan. Di luar, hujan mulai turun lebih deras. Lampu garasi berkelip redup, seperti mau padam. Jalanan malam itu lengang. Darto menyalakan mesin, menarik napas dalam, lalu mulai melaju perlahan. Sirine dimatikan, hanya lampu tembak depan yang menembus kabut tipis. Beberapa menit pertama berjalan normal. Namun setelah keluar dari kota, suasana berubah. Kabut makin tebal. Suara hujan di atap ambulans terdengar seperti ketukan jari. Darto mencoba menyalakan radio, tapi yang terdengar hanya suara statis. Hahaha. Ia mematikan radio dan menggumam. Sinyalnya jelek. Ia menatap GPS di dashboard, jarak ke desa Karangjati, 15 km lagi. Tapi setelah 15 menit melaju, jarak itu tetap sama, 15 km. Tidak berkurang sedikit pun. Darto memicingkan mata. "Loh, ini kenapa? Jalannya udah lurus, masa gak maju-maju?" Lalu, dari kaca spion, ia melihat sesuatu. Bayangan samar duduk di kursi belakang, di dekat peti jenazah. Bayangan itu seperti sosok perempuan berambut panjang, menunduk. Darto refleks menoleh cepat ke belakang. Kosong. Hanya peti tertutup kain putih. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan lampu jalan. Namun beberapa menit kemudian, ia mendengar suara lirih, seperti seseorang menangis. Pelan, namun jelas. "Aku belum siap pulang." Darto langsung merinding. Ia menoleh ke belakang lagi, tapi ruang belakang tetap kosong. Hanya kain putih yang basah oleh embun dari atap bocor. Ia membaca istighfar berkali-kali, tapi entah kenapa tangannya gemetar. Tiba-tiba, wiper berhenti bergerak sendiri. Lampu depan meredup. Ambulans melaju pelan, hampir berhenti. Darto mencoba menyalakan ulang wiper, tapi mesin mobil seperti berat. Saat ia menatap kaca depan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di tengah jalan, berdiri seorang perempuan. Pakaiannya putih panjang, basah kuyup oleh hujan. Rambutnya menutupi sebagian wajah, dan di lehernya tampak bekas ungu kebiruan, seperti bekas tali. Darto panik, menginjak rem sekuat tenaga. Ban menggesek aspal. Ambulans berhenti hanya beberapa meter di depan sosok itu. Namun ketika ia berkedip sekali, sosok itu menghilang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Darto memukul dadanya sendiri. Astagfirullah.
Jangan bercanda, Tuhan. Ia menyalakan mesin lagi, berusaha fokus ke jalan. Tapi tiba-tiba, dari speaker sirine yang mati, terdengar suara bisikan. Aku gak mau dikubur di sana. Dia yang bunuh aku. Darto langsung menutup telinganya. Tapi suara itu makin jelas, seolah berbisik tepat di belakang kepalanya. Tolong, jangan antar aku ke sana. Rasa takut berubah jadi panik. Darto menginjak gas sekencang mungkin. Tapi anehnya, kecepatan tidak berubah. Ambulans tetap berjalan pelan, seperti ada tangan lain yang mengontrol pedalnya. Di kaca spion, ia melihat kain putih penutup peti mulai bergeser sendiri. Lalu perlahan, tangan pucat muncul dari celah peti, menekan tutupnya dari dalam. Darto berteriak, "Allahu Akbar!" Ia hampir kehilangan kendali. Tapi ambulans tetap melaju sendiri. Roda berputar pelan, lalu berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak gelap dan kosong. Pintu depan rumah itu terbuka perlahan, seperti ada yang menunggu. Darto terpaku. Hujan berhenti tiba-tiba. Hening. Tak ada angin, tak ada suara serangga malam. Hanya detak jantungnya yang terdengar keras. Tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini sangat dekat, tepat di telinganya. "Disinilah rumahku, tempat terakhir aku lihat wajahnya." Darto menoleh perlahan ke kursi belakang. Dan di sana, di atas peti jenazah, duduk sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut basah menempel di pipi, dan tatapan kosong ke arah rumah tua itu. "Dia yang bikin aku seperti ini." Darto tertegun. "Kamu, siapa?" Sosok itu menatapnya dengan mata kosong. "Aku cuma ingin dia tahu, aku belum pergi." Sekejap kemudian, lampu-lampu rumah tua itu menyala sendiri. Bayangan seorang pria terlihat di dalam, berlari ke arah pintu, lalu tiba-tiba menghilang. Darto menjerit dan langsung pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan ambulans terparkir di depan rumah kosong itu. Darto ditemukan tak sadarkan diri di kursi sopir, tubuhnya menggigil hebat. Petugas yang memeriksa menemukan peti jenazah masih tertutup, tapi di bagian tutupnya ada bekas tangan basah yang mencengkeram dari dalam. Dan yang lebih aneh lagi, rumah tempat ambulans berhenti itu ternyata rumah mantan kekasih si korban, pria yang dulu dikabarkan berselingkuh dan membuat perempuan itu nekat gantung diri. Sejak kejadian itu, Darto tak pernah mau lagi mengantar jenazah sendirian di malam hari. Ia bilang, setiap kali hujan turun dan ia mendengar suara sirine ambulans lain melintas, ia merasa seolah ada seseorang yang berbisik di telinganya. "Terima kasih sudah mengantarkanku pulang." Kadang, kematian bukan akhir dari cerita. Ada jiwa-jiwa yang belum tenang, menunggu keadilan yang belum datang. Dan bagi mereka yang masih hidup, jangan pernah bermain-main dengan hati seseorang. Karena cinta yang dikhianati bisa berubah menjadi dendam, bahkan setelah nyawa berpisah dari raga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita misteri malam ini. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, agar kamu gak ketinggalan cerita misteri berikutnya dari Om Brimo si Pendongeng. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam, dan hati-hati di jalan. Salam Josjes, Porem, Srit Maseh.